Judul 4, Ombak Mistis AKA Gelombang Kematian di Bali Part 3. Banjir tsunami di Provinsi Bali dan Provinsi Ngurah Rai Raya. Setelah pertempuran awal antara gelombang mistik dan Tidafuri, situasi di Bali dan Provinsi Ngurah Rai Raya semakin memburuk. Amarah Tidafuri memuncak, menyebabkan serangkaian bencana alam yang mengancam kehidupan di kedua provinsi tersebut. Bencana banjir dan tsunami. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Tidafuri memanipulasi lautan untuk menciptakan gelombang tsunami besar yang menghantam garis pantai Bali dan Ngurah Rai Raya. Gelombang raksasa ini menenggelamkan desa-desa pesisir, merusak infrastruktur, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, hujan lebat yang tidak wajar terjadi secara terus-menerus menyebabkan sungai-sungai meluap dan banjir bandang di berbagai wilayah. Kombinasi antara tsunami dan banjir ini menciptakan situasi darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kedua provinsi. Upaya penyelamatan dan mitigasi. Pemerintah setempat bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja tanpa lelah untuk mengevakuasi warga dan menyediakan bantuan darurat. Tim reaksi cepat TRC BPBD Provinsi Bali dikerahkan untuk membantu korban banjir menggunakan pompa air untuk mengurangi genangan dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. BPBD Bali. Di Provinsi Ngurah Rai Raya, dapat dibayangkan bahwa pemerintah dan relawan lokal juga melakukan upaya serupa, mendirikan posko pengungsian dan menyediakan kebutuhan dasar bagi para korban. Peran gelombang mistik. Di tengah kekacauan ini, gelombang mistik menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya diperlukan untuk melawan Tidafuri, tetapi juga untuk membantu upaya penyelamatan. Dengan kemampuannya mengendalikan air, ia berusaha menahan gelombang tsunami, mengarahkan aliran banjir menjauh dari pemukiman, dan menyelamatkan mereka yang terjebak di area berbahaya. Namun, setiap kali ia berhasil meredakan satu bencana, Tidafuri menciptakan yang lain, menunjukkan bahwa ancaman ini tidak akan berakhir sampai sumber masalahnya ditangani. Kesadaran akan keseimbangan alam. Melalui interaksinya dengan Tidafuri, gelombang mistik mulai memahami bahwa amarah makhluk tersebut berasal dari kerusakan ekosistem laut akibat ulah manusia. Polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perusakan terumbu karang telah mengganggu keseimbangan alam, memicu transformasi gajah Mina menjadi Tidafuri. Menyadari hal ini, gelombang mistik menyadari bahwa solusi jangka panjang tidak hanya terletak pada mengalahkan Tidafuri, tetapi juga pada memulihkan dan melindungi lingkungan laut. Menuju pertarungan akhir. Dengan tekad baru, gelombang mistik mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir dengan Tidafuri. Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan kekuatannya dalam pertempuran, tetapi juga untuk menyampaikan pesan perdamaian dan pemulihan, berharap dapat mengembalikan Tidafuri ke bentuk aslinya sebagai penjaga lautan yang damai. Pertarungan ini akan menentukan nasib Bali, Ngurah Rai Raya, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Saksikan judul 4 Ombak Mistis, Gelombang Kematian di Bali Part terakhir.